Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Amalia Zahara dengan NIM 1221415. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji coba web atau situs dengan menggunakan aplikasi WAPT atau yang dikenal dengan Web Application Performance Testing. Kita double klik saja aplikasi WAPT yang telah terinstall di laptop atau PC masing-masing. Oke, tunggu beberapa saat. Jika muncul tampilan seperti ini, kita pilih new skenario. Lalu kita tentukan skenario uji coba yang akan dilakukan. Pilih ramp up, klik next, tentukan batasan user pengujian. Di sini saya menggunakan batasan user yaitu sebanyak 12 user, di mana setiap satu usernya akan diuji selama periode per 10 detik. Kita klik next saja. Lalu tentukan lama waktu pengujian. Di sini saya melakukan pengujian hanya selama 2 menit. Kita klik next, finish. Oke, create a new profile. Kita beri nama profilnya sesuai keinginan. Namun di sini saya memberikan nama profilnya, contohnya saja uji coba WAPT. Lalu kita klik OK. Tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan seperti pada layar. Lalu di kotak address kita ketikkan situs atau web yang akan dilakukan pengujian. Di sini saya melakukan pengujian terhadap web asis.angkasapura2.co.id di mana tempat saya bekerja saat ini. Maaf, kita ketikkan new asis.angkasapura2.co.id, lalu tekan enter di keyboard atau bisa mengklik tombol Go yang ada di kanan tampilan. Tunggu beberapa saat, lalu akan muncul tampilan halaman login dari ASIS. Kita login dengan menggunakan username dan password. Oke, kita klik sign in saja. Oke, lalu akan muncul tampilan halaman dashboard dari ASIS, di mana terdapat berbagai menu di kiri tampilan seperti predictive maintenance, preventive maintenance, corrective maintenance, facility performance, dan lain sebagainya. Lalu di bagian kiri tampilan WAPT itu terdapat berbagai macam web page. Misalnya saja ketika kita mengklik preventive maintenance, daftar kegiatan, maka respon web page-nya akan muncul di kiri tampilan WAPT. Namun di sini saya tidak akan membahas secara rinci tentang ASIS karena kita hanya fokus kepada uji coba WAPT-nya saja. Lalu kita dapat mengklik stop recording yang ada di bagian atas tampilan. Oke, jika muncul notifikasi seperti ini, kita klik OK saja. Lalu kita klik kembali verify test untuk memunculkan grafik dari kinerja aplikasi yang diuji. Verify test, lalu kita klik verify. Tunggu beberapa saat hingga running verification mode-nya sukses atau berhasil. Lalu setelah berhasil, kita akan tes kembali untuk memunculkan grafik performance dari ASIS. Run tes, lalu kita klik OK saja jika muncul tes run kotak box seperti ini. Lalu kita tentukan parameter apa saja yang ingin kita aktifkan. Di sini saya mengaktifkan untuk line grafik dari override response time per second, override response time with research per second, peak per second, successful hits per second, dan active user, yaitu sebanyak 5 item. Selama kita menunggu sampai dia selesai melakukan uji coba, saya di sini akan menjelaskan dulu tentang line grafik masing-masing. Di mana untuk line grafik average response time, yaitu rata-rata waktu respon dihitung dalam waktuan 1 detik. Matriks ini mengacu pada rata-rata waktu yang diperlukan oleh aplikasi web untuk memberikan respon terhadap permintaan yang masuk dari pengguna. Sedangkan untuk line grafik dari average response time with research per second mengukur waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk sumber daya halaman, misalnya saja gambar, script, file, itu diunduh secara lengkap hingga halamannya itu tampil kepada pengguna. Lalu untuk line grafik dari page per second, matriks ini mengacu pada jumlah halaman web atau page
yang dapat dihasilkan atau dimuat oleh aplikasi web dalam waktu 1 detik. Lalu untuk line grafik dari successful hits per second mengacu pada jumlah permintaan atau request yang berhasil dilayani oleh aplikasi web dalam waktu 1 detik. Ini adalah matriks yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien dan responsif aplikasi web terhadap permintaan pengguna. Lalu yang terakhir ada active user, yaitu menandakan bahwa seberapa banyak user yang sedang mengakses situs web pada saat dilakukan pengujian. Kita tunggu beberapa saat hingga running pengujian itu berhasil dilakukan hingga selesai. Terdapat sumbu X ya, kalau kita lihat dari grafik di tampilan itu ada berbagai sumbu X dan sumbu Y. Oke. Jangan khawatir jika terbuka web browser seperti ini, kita cukup minimize saja. Pada line grafik di tampilan itu terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu atau garis horizontal di bawah itu menandakan lama waktu pengujian dilakukan, yaitu selama 2 menit. Lalu di bagian kanan tampilan ataupun di kiri tampilan itu menandakan batasan user yang diuji coba sebelumnya. Karena tadi kita menggunakan user yaitu sebanyak 12 user untuk pengujian selama 2 menit. Oke, dapat dilihat pada line grafik average response time per second atau yang berwarna ungu dengan ujung kotak-kotak ya. Cukup stabil, tidak mengalami peningkatan yang cukup tajam. Ini yang artinya semakin rendah rata-rata waktu respon, semakin cepat pengguna mendapatkan tanggapan dari aplikasi dan dianggap lebih baik dari perspektif pengalaman pengguna. Ini artinya untuk waktu responnya saat kita mengakses web dari ASIS itu cukup baik, responsifnya hingga halaman ataupun menu yang kita klik itu terbuka dengan baik pada sesi berikutnya. Lalu untuk line grafik dari average response time with quick result atau garis line grafik berwarna merah dengan ujung bulat ya. Sama seperti sebelumnya, sedikit mengalami peningkatan di tengah-tengah, namun juga menurun dan lebih stabil di akhir sesi. Untuk line grafik ini semakin cepat waktu rata-rata, semakin baik kinerja aplikasi web atau semakin cepat halaman web ditampilkan. Sedangkan untuk garis atau line grafik dari pixel per second atau yang berwarna coklat keemasan atau keorangan gitu ya, dapat dilihat bahwa sama seperti line grafik sebelumnya ya, lebih stabil, tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Perlu kita jelaskan bahwa untuk line grafik pixel per second ini semakin tinggi angka pixel per second, semakin baik pula kinerja aplikasi web dalam menghadapi lalu lintas atau beban kerja suatu aplikasi atau web yang diujikan. Lalu untuk line grafik dari successful hits per second atau yang berwarna ungu dengan ujung yang sedikit lancip, di tengah-tengah ramp up itu mengalami peningkatan yang sangat tinggi, lalu turun, dan lebih stabil di akhir sesi pengujian. Untuk matriks ini perlu dicatat bahwa tidak semua permintaan dianggap berhasil. Beberapa mungkin mengalami kesalahan atau error, misalnya saja dari segi kegagalan server, misalnya responsif terhadap ASIS itu terganggu karena jaringan internet yang tidak stabil, seperti itu. Lalu untuk line grafik dari active user atau yang berwarna hitam, ini semakin waktu pengujian berlangsung itu semakin meningkat, yang artinya semakin banyak user yang mengakses dari situs ASIS itu sendiri. Oke, untuk lebih jelasnya tentang grafik ini dapat kita lihat bahwa dari menu error report untuk file session itu tidak ada ya, totalnya itu 0, file fixnya itu 0. Ini artinya pada saat pengujian dilakukan dari situs atau web ASIS itu sendiri itu berhasil dengan baik, mempunyai respon yang baik juga, dan tidak terhalang dengan koneksi internet atau apapun gitu. Berbagai menu juga dapat dilihat di bagian kiri tampilan, misalnya bandwidth usage, response time, performance data, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa cukup sekian presentasi saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.